Saya coba share screen, tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk waktu yang boleh Kau berikan buat setiap kami, sehingga kami boleh mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa, di mana kami boleh melihat bahwa Engkau sungguh ajaib, Bapak, di dalam kehidupan orang percaya. Dan pada sore hari ini, kami ada di tengah-tengah bersama-sama di dalam MHI ini, kami percaya Engkau Bapa ada bersama dengan kami sore hari ini. Dan kalau kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu, kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami, akan membuat kami lebih mengerti dan melihat betapa Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebentar saya share screen dulu. Sudah terlihatkah? Baik, sebentar saya bisa tutup kali di sini ya. Ya, Bapak Ibu, pada sore hari ini temanya diproses untuk menjadi berharga. Saya percaya setiap kita, Bapak Ibu, mempunyai sesuatu yang berharga. Ya, mungkin yang berharga buat kita itu bisa jadi anak, ya, bisa juga suami, gitu ya, bisa juga hal-hal lain, ya, untuk yang membuat kita melihat bahwa itu berharga buat kita. Nah, sore hari ini saya bicara tentang diproses untuk menjadi berharga, gitu ya. Pertama saya sampaikan, wah, ada yang tahu nggak ya gambar apa sih ini? Gitu. Semua pasti tahu ya. Saya percaya Bapak Ibu semua ngerti bahwa ini gambar emas ya. Kita tahu dengar beberapa waktu yang lalu harga emas naik viral gitu ya. Dan saya percaya kita semua menyukai ya emas ini. Dan mari doakan saya supaya saya bisa kasih nih emas ini satu persatu buat Bapak Ibu. Senang pastikan ya kalau dikasih emas ya. Nah, emas ini berharga ya. Dan saya tahu bahwa setiap kita yang punya emas ini nggak akan taruh emas ini di tempat yang asal-asalan. Pasti kita akan taruh ini di tempat yang berharga, gitu ya. Karena kita tahu emas ini ada nilainya, ya. Jadi kita pasti akan sangat hati-hati menyimpan emas ini. Nah, kemudian kita lihat, gitu ya. Di sini eh, ada wanita yang memakai begitu banyak perhiasan emas. Ya, dikatakan, wah kalau kita punya emas sebanyak ini gitu ya, terus kita pakai semuanya gitu ya, kita akan merasa cantik kah gitu kan ya. Kita kayaknya merasa bahwa kayaknya kalau kita pakai sesuatu yang berharga di dalam tubuh kita akan kelihatan keren ya. Makanya banyak orang mungkin merasa seperti orang yang di foto ini gitu ya. Dia memakai semua perhiasannya ya supaya dia terlihat berharga gitu ya. Karena dia tahu bahwa emas ini itu sesuatu yang bernilai dan ada harganya. Tapi Bapak Ibu tahu nggak sih, apakah emas yang indah ini dia begitu saja tercipta gitu ya, seperti kalung, cincin, gelang, apakah otomatis dia tercipta seperti ini gitu ya? Kalau saya kasih lihat lagi bentuk selanjutnya adalah seperti ini. Dikatakan di sini emas ini awalnya seperti ini. Emas tidak ditemukan dalam bentuk yang indah gitu ya. Tapi dari sebuah batu yang mengandung unsur emas. Dan saya percaya Bapak Ibu nggak akan mau nih pakai batu ini ditaruh di kalung, ditaruh di cincin gitu ya, karena kesannya nggak bagus, ya kesannya nggak indah, nggak terlihat cantik gitu ya. Jadi nggak akan mau nih pakai batu ini walaupun sama-sama mengandung unsur emas ya. Jadi emas bisa menjadi perhiasan yang indah ya, bisa menjadi kalung, menjadi anting, menjadi gelang. Itu perlu yang namanya proses ya. Seperti logam mulia. Kita tahu bahwa logam mulia ini terjadi dilihat dikatakan bahwa harus melewati panasnya api ya, panasnya tekanan dan dia dibersihkan, dimurnikan. Makanya dibilang emas murni, logam mulia, menjadi mulia gitu ya. Nah, hari ini kita semua berkumpul di tempat ini. Saya percaya bukan karena kita semua baik-baik aja ya, tapi kita barangkali saat ini ada yang lagi mengalami yang sedang dihancurkan, yang sedang diproses, ada yang mengalami
proses karena rasa sakit, ya, karena kelemahan tubuh, karena pergumulan yang nggak selesai, karena masalah-masalah yang nggak pernah selesai, gitu ya. Tapi kita bisa ada di tempat ini, gitu ya, karena kita mau dimurnikan, karena kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau diproses untuk menjadi lebih indah, ya. Dikatakan di sini, dan aku, waduh, baca aja gimana sebentar. Dan aku akan membawa dan akan memurnikan seperti ini di Zakaria 13 ayat 9 gitu ya. Dikatakan bagaimana Tuhan mengatakan bahwa kita akan dimurnikan ya, seperti perak dimurnikan dan bahkan menguji mereka seperti emas diuji. Ya, di Alkitab juga dikatakan ya bahwa emas itu diuji dan dikatakan bahwa emas untuk menjadi indah itu perlu proses. Begitu juga dengan kita ya, akan ada rasa sakit, akan ada luka, ada air mata, tapi percayalah bahwa itu bukan tanda kelemahan kita, tapi bagian dari pemurnian kita. Ya, dikatakan di Zakaria 13 ayat 9 yang di atas ya, bagaimana dikatakan bahwa kita memang akan dimurnikan, ya, dimurnikan seperti perak, bahkan kita diuji seperti emas diuji, ya. Jadi itu bukan tanda kelemahan kita. Kalau saat ini kita mengalami rasa sakit, kita mengalami banyak pergumulan, itu bukan tanda kelemahan kita, tapi bagian dari pemurnian kita. Jadi kita diproses untuk menjadi berharga dan kita dimurnikan seperti emas, gitu ya. Apa sih arti berharga itu? Gitu. Dikatakan bahwa di dalam pandangan dunia, berharga seringkali diukur dari kekayaan. Kalau kita kaya, banyak duit, kayaknya semua orang menghargai kita. Kalau kita kaya, kayaknya semua menghormati kita. Kalau kita punya kedudukan, semua tunduk sama kita. Kesannya gitu ya. Bahkan kalau kita cantik gitu, saya percaya bahwa semua wanita selalu pengen tampil cantik, ya. Tapi dikatakan di sini bahwa dalam pandang kenapa kita pengen cantik ya karena dunia melihat itu sebagai sesuatu yang berharga. Kalau kita ngelihat wanita cantik kan juga pasti, wih cantik banget ya. Kita juga senang melihatnya. Sesuatu yang indah ya itu pandangan dunia. Bahkan dikatakan untuk bisa menjadi sukses gitu seseorang, dia juga harus menikmati sebuah proses ya. Jadi kalau kita sukses, kita cantik, kita kaya, kita punya kedudukan, rasanya gitu ya dalam pandangan dunia kita udah luar biasa gitu ya. Kita sudah sepertinya kita sudah berharga karena banyak orang yang menghargai kita. Tapi di mata Tuhan ukurannya berbeda ya. Berharga di mata Tuhan artinya dikasihi tanpa syarat dan punya nilai ilahi yang tidak ditentukan oleh situasi hidup kita. Wow, luar biasa nggak sih? Siapa sih kita gitu ya? Sampai dikatakan bahwa kita dikasihi tanpa syarat. Gak ada syaratnya. Mau kita lagi marah-marah karena sakit kita nggak sembuh-sembuh. Mau kita lagi sungut-sungut karena masalah kita nggak selesai-selesai. Mau kita lagi ngomel-ngomel karena kita nggak punya uang gitu ya. Mau kita nggak berdoa. Tetap Tuhan mengatakan bahwa kita ini dikasihi tanpa syarat. Ya, dan kita punya nilai ilahi yang nggak ditentukan oleh situasi hidup kita. Tuhan pilih kita gitu begitu luar biasa ya. Dan dikatakan di sini bukan karena kita hebat, bukan karena kita sering berdoa makanya kita dikasihi Tuhan, atau mungkin karena kita tidak bersungut-sungut kita dikasihi Tuhan, tapi dikatakan karena kita ciptaannya. Ya, di Mazmur 139 dikatakan di ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi dikatakan di sini bahwa bagaimana yuk kita bersyukur gitu ya karena Tuhan membuat kita itu dengan luar biasa dan ajaib gitu ya. Yang kedua kita ditebus oleh darah Yesus. Dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia ya yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas melainkan dengan darah yang mahal yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tidak bernoda dan bercacat. Jadi kita dulu siapa sih? Kita bukan siapa-siapa gitu ya. Atau kalau kayak saya dulu juga nggak kenal Yesus gitu ya. Saya kenalnya orang yang lain gitu ya.
tapi bersyukur ya, saya terpilih untuk mengenal kasihnya Yesus gitu ya. Dikatakan saya ditebus oleh darah Yesus. Dari cara hidup saya yang dulu, mungkin dulu saya pemarah, mungkin dulu saya tidak benar hidupnya, yang dibilang diwarisi dari nenek moyang saya bukan orang yang baik gitu. Tapi dikatakan ya kita ditebus dengan darah yang mahal, ya darah Kristus. Ya, bagaimana kemarin kita merayakan Jumat Agung, Paskah, bagaimana Yesus mati ya di kayu salib bukan karena dia nggak bisa turun dari kayu salib, tapi karena kasihnya sama kita, gitu ya. Dia relakan hidupnya ya untuk apa namanya, untuk menghapuskan kita jadi dari dosa kita ya supaya kita diselamatkan. Kayak kemudian dikatakan juga kita dipilih dan dikasihi di Yesaya 43 ayat 4 dikatakan oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Luar biasa ya. Gitu loh betapa berharganya kita di mata Tuhan ya. Jadi masalah pergumulan apapun yang ada sama kita percayalah itu karena kasihnya buat kita supaya kita murni di hadapan Tuhan. Itu ya. Kemudian dikatakan di sini, mengapa kita harus melalui proses? Ya, kenapa sih kita harus melalui proses? Supaya kita punya iman yang murni, ya, supaya kita dimurnikan. Tadi seperti firman Tuhan dibilang kan, Dia mau menguji kita seperti emas, ya, supaya kita murni dan mulia. Dan yang kedua dikatakan supaya karakter Kristus itu terbentuk di dalam kita. Dikatakan bahwa Tuhan menciptakan kita itu dia mau supaya kita seperti gambarannya. Enggak cuman dia menciptakan seorang Rini ya cuman jadi Rini aja gitu. Tapi seorang Rini yang sungguh-sungguh seperti punya karakter Kristus. Rini yang sabar, Rini yang pemurah hati, Rini yang pemaaf gitu ya. Tapi untuk bisa seperti itu Tuhan proses kita gitu ya supaya kita bisa sesuai dengan gambarannya Tuhan. Yang ketiga juga dikatakan supaya kita bersinar ya dan berguna bagi kemuliaannya. Dikatakan di sini tanpa proses kita tetap mentah. Jadi kalau Bapak Ibu ngalamin hal-hal yang gak enak, ngalamin kelemahan tubuh, ngalamin sakit, percayalah bahwa ini proses untuk kita menjadi murni. Ya, kita nggak mentah lagi. Kita bukan orang yang dulu, tapi Tuhan sudah pilih kita, sudah bawa kita supaya kita masuk ke dalam proses-prosesnya Tuhan agar mulia dan indah di mata Tuhan. Ya. Nah, di sini saya mau menyampaikan di Ayub 23 ayat 10 dikatakan ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub mengatakan seperti ini gitu ya. Padahal setiap kita pasti sudah tahu nih ceritanya Ayub. Ya, ceritanya Ayub dikatakan di sini di Ayub 1 ayat 1. Apakah Tuhan membenci Ayub sampai Ayub ngalamin masalah seperti ini? Kita tahu enggak ya. Kita lihat nih di Ayub 1 dikatakan Tuhan mengatakan begini nih nanti di ayat 1 ayat 8 dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya. Kemudian di Ayub 1 ayat 8 Tuhan sampai mengatakan seperti ini. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Wow, Tuhan sampai bilang begitu loh. Tiada seorang pun di bumi seperti dia. Berarti kita nggak ada apa-apanya dibanding Ayub gitu ya. Kelihatannya pada saat itu Tuhan begitu memperhatikan, begitu mengasihi Ayub. Tapi apakah Ayub terlepas dari masalah, terlepas dari pergumulannya? Kita tahu ceritanya Ayub ya, bagaimana Ayub gitu, yang begitu soleh gitu ya, begitu jujur, takut sama Tuhan, menjauhi kejahatan, Tuhan izinkan dia diproses. Ya, kita tahu ceritanya Ayub bagaimana semua harta bendanya habis. Ya, anak-anaknya semua meninggal, istrinya meninggalkan dia, kambing dombanya semua hancur habis semuanya. Bahkan nggak cuma itu, tubuhnya juga mengalami sakit. Ya, kita lihat di sini bagaimana dia sampai harus apa namanya dia bilang kalau lihat gambar di sini dia lagi ngorek-ngorek tangannya karena saking sakitnya gitu ya. Dan kita lihat bagaimana Ayub
bersungut-sungut, sempat mengalami kekecewaan sih ya. Dia sempat mengalami, Tuhan kenapa engkau lahirkan aku kan gitu ya. Tapi kita lihat gitu di tadi kalau saya lihat di mana namanya di Ayub 23:10, Ayub sempat mengatakan bahwa ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas ya. Awalnya Ayub masih kuat nih gitu ya, dia bertahan dengan imannya, tapi lama-lama dia sempat kecewa, tapi sampai akhirnya kita lihat di cerita Ayub ya, di di Ayub 42 dia katakan, iya Tuhan, kalau dulu aku hanya mendengar, tapi sekarang aku melihat. Bayangkan berapa tahun Ayub mengalami proses seperti ini. Kehilangan semua, seluruh harta bendanya, seluruh anak-anaknya, bahkan tubuhnya yang sehat semua diambil. Diizinkan Tuhan ya untuk mengalami proses. Dan saat Ayub datang kepada Tuhan dan mengatakan bahwa iya Tuhan, gitu ya. Kalau dulu aku cuma mendengar, sekarang aku melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Kita lihat bagaimana proses Ayub, gitu ya. Dia dipulihkan berapa kali lipat? 2 kali lipat. Tuhan pulihkan semuanya. Jadi Bapak Ibu, gitu ya. Pada saat kita mengalami proses, yuk kita ingat Ayub nih, gitu ya. Ayub ini begitu beratnya proses yang dia alami. Padahal dia bukan orang yang berdosa. Jadi jangan pernah kita berpikir karena dosa kita, karena salah kita, karena kesombongan kita gitu ya. Tuhan bikin kita jadi seperti ini. Banyak masalah, banyak pergumulan, banyak sakit penyakit. Enggak ya. Tuhan nggak pernah punya pikiran jelek sama kita. Kita begitu dikasihi dia ya. Bahkan dikatakan bahwa kita ini berharga di matanya. Dan dia mau kita tetap berharga menjadi mulia. Ya, jadi seperti Ayub ini. Bahkan di firman Tuhan nggak cuman cerita Ayub gitu ya, dikatakan tentang sesuatu yang berharga. Bahkan dikatakan juga kita diumpamakan seperti bejana, ya. Dikatakan di sini, di Yeremia 18 ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ya, kita lihat di sini bicara tentang tukang periuk di dalam Alkitab. Ya, Tuhan mengumpamakan kita seperti bejana. Ya, dia tukang periuk gitu ya. Tuhan mengerjakan semua yang dia lakukan itu yang terbaik menurut pandangannya. Begitu rusak, Tuhan akan perbaiki lagi. Jadi seperti itulah hidup kita. Ya, ada hal-hal yang Tuhan lihat kurang baik pada hidup kita, Tuhan akan izinkan kita diproses. Diproses seperti apa namanya? Seperti bejana ini, ya, penuh dengan eh, ini. Nah, kita lihat di sini dikatakan untuk menjadi bentuk yang indah dari sebuah tanah liat tetap melewati sebuah proses. Inilah seperti gambaran diri kita dulu, zaman dulu gitu ya. Tanah liat, nggak kelihatan berharga, nggak kelihatan indah, nggak kelihatan bagus, ya. Kita kelihatan jelek gitu. Tapi di tangan tukang periuk, ya, kita akan menjadi bejana yang indah. Dari yang tidak berharga, ya, menjadi sesuatu yang berharga. Dulu kita emang nggak berharga, ya. Tapi kita bersyukur Tuhan pilih kita, ya. Tuhan bersyukur, Tuhan ambil, Tuhan ubah kita dari sebuah tanah liat yang nggak ada artinya menjadi sesuatu yang indah, ya mungkin ini toples atau Gucci yang indah. Dan pada saat kita lihat tanah liat ini, kita tahu bahwa ini nggak ada harganya, tapi begitu berubah menjadi Gucci atau menjadi sesuatu yang indah, maka ini akan bernilai, ini akan menjadi indah. Dan seperti itulah kita, ya. Tuhan mau proses kita terus dan terus, nggak berhenti, supaya kita menjadi sesuatu yang indah, yang bernilai, yang murni di hadapan Tuhan, gitu ya. Nah, dikatakan di Yesaya 64 ayat 8, katakan begini, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Dikatakan, begitulah hidup kita orang percaya. Ya, Tuhan memproses kita melalui apa? Berkat. Ya, kita punya berkat banyak bisa jadi, itu juga bisa suatu proses. Bisa nggak kita mengelola berkat yang udah kita terima dengan ucapan syukur? Atau kita menjadi berkat buat orang lain. Jadi proses Tuhan itu banyak, enggak selalu dengan
kelemahan tubuh, nggak selalu dengan pergumulan, bahkan bisa dengan kita banyak uang gitu ya, kita mungkin banyak memiliki harta gitu, bisa jadi Tuhan proses kita juga. Apakah kita bisa menjadi orang yang rendah hati seperti gambarannya yang Tuhan mau sama kita, ya pertolongan bahkan mujizat Tuhan, ya kita nerima mujizat Tuhan, bagaimana Tuhan bisa berikan mujizat. Kalau tadi kita dengar kesaksian dari Ibu Lisha gitu ya, Tuhan bilang hanya 3 minggu, tapi ternyata sudah 17 tahun Tuhan masih izinkan Ibu Lisha ada dan menjadi berkat buat setiap kita. Ya, jadi saya percaya proses yang kita alamin, ya itu semuanya Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Dikatakan penderitaan, kelemahan, situasi yang sulit, bahkan rasa sakit gitu ya, itu diproses Tuhan ya, kemudian pergumulan-pergumulan gitu, kayaknya aduh kok masalah saya nggak selesai-selesai, satu belum habis datang lagi. Percayalah ya bahwa itu bukan untuk penghukuman karena dosa-dosa kita, enggak ya, tapi untuk membuat kita sesuai dengan gambarannya. Jadi Bapak Ibu, dikatakan bahwa Tuhan nggak melihat kita dari kondisi kita hari ini, tapi dari potensi surgawi yang sedang ia bentuk. Indah kan ya, kita lagi dibentuk nih saat ini. Bentuknya sih kayaknya mungkin di mata Tuhan nggak berat, tapi kayaknya buat kita nih gitu, berat banget gitu ya. Kayaknya susah banget gitu. Kok kayaknya badan nggak sembuh-sembuh sakitnya. Kok masalah terus ada buat kita. Kok kayaknya kita dibikin marah terus gitu ya. Tapi dikatakan bahwa itu semua ya Tuhan nggak ngelihat gitu ya, bukan maksudnya Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan mau kita dimurnikan ya, karena potensi surgawi yang sedang ia bentuk di dalam diri kita. Tuhan mau kita seperti bejana yang indah tadi, seperti Gucci gitu ya, yang ada nilainya, yang berharga di mata Tuhan ya. Nah, di sini dikatakan ada 3 kalimat nih yang ya apa dan sebentar. Dikatakan pertama adalah emas menjadi indah bukan karena ia menghindari api, tapi karena ia melewati api pemurnian. Jadi Bapak Ibu mau jadi emas gitu ya, seperti yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Yuk kita tidak menghindari api, tapi kita melewati api pemurnian yang Tuhan izinkan terjadi di atas hidup kita. Baik sakit, baik kelemahan tubuh, baik pergumulan, baik masalah-masalah yang ada. Tuhan izinkan ya supaya kita menjadi emas. Dan dikatakan yang kedua, di setiap tetes air mata Tuhan sedang membentuk kita dan menjadikan kita lebih serupa dengan Kristus. Ya, jadi setiap tetes air mata kita bukan Tuhan nggak lihat, ya, bukan Tuhan cuekin, ya, tapi Tuhan izinkan terjadi karena Dia sayang sama kita. Dia mau kita menjadi sesuatu yang indah, yang mulia, yang berharga, yang bisa ditaruh di tempat-tempat yang bisa dilihat orang dengan indah, maksudnya tidak sembarangan, tidak ditaruh di mana aja, tapi ditaruh di tempat yang berharga karena kita ini mulia, ya. Dan Tuhan izinkan kita terpilih karena kita mau mendapatkan tempat yang indah bersama dengan Tuhan Yesus gitu kan ya. Kemudian yang ketiga dikatakan jangan kecilkan nilai diri kita karena rasa sakit. Di mata Tuhan kita sedang ditempa menjadi sangat berharga. Yuk, jangan kecilkan nilai diri kita. Mari kita mindsetkan di dalam pikiran kita bahwa kita ini berharga. Kondisi apapun kita, ya, walaupun kita sakit, walaupun banyak masalah, walaupun kita dalam keadaan apapun, kita ini adalah manusia yang berharga, umat pilihan Tuhan yang dipilih ya, yang sedang diproses untuk menjadi sesuatu yang mulia dan bernilai di mata Tuhan, ya, menjadi sangat berharga. Jadi mari kita nikmati proses yang Tuhan berikan sama kita ya, di mana Tuhan mau supaya setiap kita menjadi seseorang yang berharga di matanya. Oke, tadi mana lagi? Ya, jadi dikatakan bahwa mari kita melewati proses gitu ya, bahwa berharga itu sebuah proses di mana Tuhan mau membentuk kita menjadi pribadi yang pantas untuk tujuan yang mulia. Ya, kita lihat foto ini, seperti inilah kasih Tuhan sama kita. Ya, kita selalu dipeluk kok. Kita selalu ada di dalam pelukan Tuhan dalam kondisi apapun. Berdoa nggak berdoa, sakit nggak sakit, marah-marah nggak marah-marah gitu ya. Tetap Tuhan mengasihi kita. Ya, tetap Dia mau peluk kita, tetap Dia mau katakan bahwa
kita semua berharga di matanya. Dan dia izinkan proses terjadi karena dia mengasihi kita. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami percaya Bapa di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah kelemahan tubuh kami percaya Engkau menyertai kami. Engkau ada di dalam kehidupan kami. Kami mau mengatakan Bapa, kami bersyukur untuk setiap proses yang kami alami. Mungkin proses ini terlihat sangat berat buat setiap kami, tapi kami percaya bahwa Engkau yang akan menyertai kami, Engkau yang memampukan kami, Bapak, untuk kami dapat melewati proses demi proses yang ada dengan sukacita dan damai yang daripada Engkau. Karena satu hal yang kami percaya, semua proses yang Kau izinkan terjadi buat setiap kami karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau memandang kami begitu berharga. Bapak, terima kasih Engkau mengasihi kami dengan kondisi kami apa adanya. Bahkan di tengah-tengah kegalauan kami, di tengah-tengah kekecewaan kami, di tengah-tengah kelemahan kami, Engkau terus ada menyertai kami. Kau terus bawa kami untuk kami menjadi indah di matamu. Kami mau Bapak terus mengucap syukur untuk proses yang ada. Karena kami tahu Kau akan bawa kami untuk kami lebih lagi mulia di hadapanmu. Untuk kami boleh berharga di matamu dan menjadi indah dan murni seperti yang menjadi rencana dan kehendakmu atas setiap kami. Terima kasih untuk sore hari ini, untuk kesaksian yang boleh kami dengar, Bapak. Kami boleh melihat Engkau begitu mengasihi anak-anakmu dengan luar biasa. Dan kalau Ibu Lisha boleh disembuhkan, maka setiap kami yang sakit pada sore hari ini, kami percaya Engkau akan sembuhkan. Kami terima mujizat-Mu, Bapak. Kami terima anugerah-Mu, kami terima perkenanan-Mu. Sehingga kami, Bapak, boleh disembuhkan, dipulihkan, diangkat segala beban berat kami, dan kami boleh terus menikmati setiap proses yang ada dengan ucapan syukur. Terima kasih untuk sore hari ini. Kami mengucap syukur, kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.